Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Muhammad Sahabuddin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan. Contoh, pada suatu pesta, setiap orang yang datang selalu berjabat tangan dengan tuan rumah dan tamu yang datang lebih dahulu. Bila tamu pertama datang, ada 2 orang. Tamu kedua datang, berarti ada 3 orang. Dan seterusnya, maka banyak jabat tangan seperti daftar berikut. Jika ada 2 orang, maka banyak jabat tangan yang terjadi satu jabat tangan. Jadi, tamu 1 orang datang berjabat tangan dengan tuan rumah 1 orang. Berarti ada 2 orang, maka jabat tangannya hanya ada 1. Kemudian jika ada 1 lagi datang sehingga berjumlah 3 orang. Yang pertama sudah ada 1 jabat tangan, yang datang kedua, orang yang kedua datang ini kemudian berjabat tangan dengan tuan rumah, berjabat tangan dengan tamu yang pertama datang. Berarti dia berjabat tangan 2 kali. Jadi 1 ditambah 2 sudah. Dengan yang pertama, banyak jabat tangan yang terjadi. Demikian seterusnya untuk 4 orang, maka banyak jabat yang terjadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian banyak tambah tangan untuk 5 orang, ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi kalau di sini 5 sampai 4, di sini 4, di sini sampai 3. Sehingga jika ada n orang, maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya ditambah n-1. Jadi 1 kurangnya dari banyak orang. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak jabat tangan bila ada 60 orang. B, ada n orang. Penyelesaian. Ternyata kalau kita hitung, banyak jabat tangan yang terjadi itu membentuk pola bilangan segitiga. Kalau ada 2 orang, 1. Kalau 3 orang, ada 3. Kalau 4 orang, ada 6. Kalau ada 5 orang, ada 10. Kalau kita cari polanya, maka jika ada 2 orang, 2 kali 1 dibagi 2. Kemudian kalau 3 orang, 3 kali 2 dibagi 2. Kalau 6 orang, 4 kali 3 dibagi 2. Sehingga kalau ada 5 orang, 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10. Untuk 60 orang, maka 60 kali 5, 9 dibagi 2 sama dengan 30 kali 5, 9 sama dengan 1770. Sehingga untuk n orang, maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah n kali n dikurangi 1 dibagi 2. Atau kita pakai cara yang kedua. Banyak jabat tangan jika ada 60 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah 59. Merupakan deret aritmatika 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai 59. Berarti n-nya ada 59, a-nya 1, bedanya 1. 2 dikurangi 1 atau 3 kurangi 2. Sehingga jumlah seluruhnya sama dengan Sn n dibagi 2 dikalikan A ditambah UN. Suku pertama tambah suku terakhir. Sehingga S59, karena ada 59 suku, maka 59 per 2 kali 1 ditambah U59. U1-nya itu 1, U59-nya 59. 1 tambah 59 sama dengan 60. 60 kali 59 kali 60 dibagi 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30, maka 59 kali 30 sama dengan 1770. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi jika ada 60 orang adalah 1770. Banyak jabat tangan jika ada n orang. Berarti barisannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya ditambah n dikurangi 1. Jadi n-nya itu ada n-1. Banyak sukunya n-1. Jadi UN-1-nya ada n-1. Jadi Sn, kita gunakan rumus, Sn sama dengan n dibagi 2 dikalikan A tambah UN. Maka karena ada n-1 buah sukunya, jadi Sn-1 sama dengan n-1 per 2
dikalikan 1 ditambah suku terakhir n-1. 1 ditambah n-1 sama dengan n. Berarti n dikurangi 1 kali n per 2. Atau n dikalikan n dikurangi 1 dibagi 2. Jadi banyak tambah tangan yang terjadi jika ada n orang adalah n dikalikan n dikurangi 1 dibagi 2. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 25 kursi pada baris pertama, pada baris kedua sebanyak 29 kursi, pada baris ketiga sebanyak 33 kursi, dan seterusnya setiap barisannya di belakangnya bertambah 4 kursi dari barisan di depannya. Pertanyaannya, hitunglah banyak kursi pada baris ke-12. B. Jika dalam gedung pertemuan itu terdapat 20 baris kursi, hitunglah jumlah kursi seluruhnya dalam gedung itu. Penyelesaian. Barisan kursi dalam gedung pertemuan itu merupakan barisan aritmetika. 25, 29, 33, 37. Jadi suku pertamanya 25, suku keduanya bedanya 4. 29 dikalikan dikurangi 25 sama dengan 4. Banyak kursi baris ke-12 sama dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Maka U12 sama dengan 25 ditambah 12 kurangi 1 sama dengan 11 dikalikan 4. 11 kali 4, 44 ditambah 25 sama dengan 49. Jadi banyak kursi pada baris ke-12 adalah 49 kursi. Bisa dipahami anak-anak? Baik, untuk yang B. Jumlah kursi seluruhnya dalam gedung pertemuan itu merupakan deret aritmetika. Sn sama dengan n per 2 dikalikan 2A ditambah n-1 kali B. Karena n-nya 20, maka 20 dibagi 2 dikalikan 2 kali 25, suku pertamanya 25, 20 kurangi 1, 19 kali 4 bedanya, 19 kali 4 sama dengan 76, ditambah 50 sama dengan 126. Maka dikalikan 10 hasilnya 1260. Jadi jumlah kursi dalam gedung seluruhnya adalah 1260. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Dalam suatu penyelidikan diketahui bahwa berkembang biaknya sel bakteri adalah 2 kali lipat dalam setiap setengah menit. Ingat, setiap setengah menit 2 kali lipat. Jika semua ada 50 sel untuk penyelidikan, tentukan banyak bakteri setelah 2 menit. B. Pada menit keberapa jumlah bakteri menjadi 25.600 sel? Masalah di atas termasuk masalah barisan geometri. Suku pertama diketahui 50. Rasionya sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kali lipat. Berkembang 2 kali lipat. Setiap setengah menit. Waktunya adalah 2 menit. 2 menit itu sama saja dengan 4 kali setengah menit. Jadi setengah menitnya ada 4 kali. Maka banyak bakteri setelah 2 menit atau 4 kali setengah menit. Jadi UN-nya, N-nya sama dengan 4. Sama dengan 50 AR pangkat N-1 rumusnya. Kita masukkan A-nya diganti dengan 50. R-nya kita ganti 2. Maka 50 kali 2 pangkat 4 dikurangi 1. Maka 50 dikalikan 2 pangkat 3. Sedangkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 50 sama dengan 400. Jadi banyak bakteri setelah 2 menit adalah 400 sel. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita jawab yang B. Pada menit keberapa jumlah bakteri menjadi 25.600 sel? UN diketahui 25.600. N sama dengan berapa? N-nya kita tidak tahu. Ada berapa suku? Suku pertama ada A sama dengan 50. Rasionya sama dengan 2. UN diketahui AR pangkat N dikurangi 1. Kita masukkan UN-nya. Suku N-nya 25.600. 5. A-nya diganti 50. R-nya kita ganti dengan 2. Maka diperoleh 25.600 sama dengan 50 kali 2 pangkat N dikurangi 1. Sehingga 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 25.600 dibagi 50. Hasilnya sama dengan 512. Padahal 512 itu sama saja dengan 2 pangkat 9. Berarti pangkatnya harus sama. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Berarti N dikurangi 1 sama dengan 9.
Maka N sama dengan 10. N sama dengan 10 kali setengah menit. Berarti kita ubah ke menit. Karena ada 10 setengah menit berarti ada 5 menit. Jadi jumlah bakteri menjadi 25.600 sel setelah 5 menit. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan kepada contoh 4. Suatu bola dilepaskan dari ketinggian 4 meter. Setelah mengenai lantai, maaf ini lantai bacanya, bola memantul setinggi 2 meter. Kemudian jatuh lagi dan memantul setinggi 1 meter. Dan seterusnya, ketinggian setiap pemantul adalah setengah dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus sampai bola berhenti. Pertanyaannya adalah hitunglah jarak yang ditempuh bola sampai saat menyentuh tanah yang ke-10 atau menyentuh lantai yang ke-10. Jadi bola itu pertama turun dari atas jatuh. Nah, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi sampai berhenti. Sampai yang jadi pertanyaan sampai menyentuh lantai ke-10 kalinya. Berarti yang pertama turun, pada saat turun ada 2 lintasan yang ditempuh oleh bola. Saat bola turun dan saat bola naik. Saat bola turun ada 4, ada 2, ada 1, ada setengah dan seterusnya. Saat bola naik 2 tambah 1, setengah dan seterusnya. Jadi persoalan di atas termasuk persoalan deret geometri. Ada 2 deret geometri pada persoalan di atas. Yang pertama, saat bola turun, yaitu 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah dan seterusnya, sebanyak 10 kali. 10 suku. Karena 10 kali menyentuh lantai. Sedangkan bola kedua, 2 ditambah 1, ditambah setengah dan seterusnya, hanya sebanyak 9 kali. Karena pertama dari atas, bukan dari bawah. Nah, jadi ini kembali ke atasnya. Nah, di sini ada lebih kurang 1 dari yang lintasan turun. Nah, jarak yang ditempuh saat bola turun 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah dan seterusnya sebanyak 10 suku. Suku pertama A sama dengan 4, rasionya R sama dengan setengah. Maka Sn sama dengan A dikalikan 1 tambah R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Maka S10 sama dengan 4 kali 1 dikurangi setengah pangkat 10 dibagi 1 dikurangi setengah. 1 kurangi setengah sama dengan setengah. Sedangkan setengah pangkat 10 sama dengan 1 per 10 pangkat 10 per 1 per 1024. 1 dikurangi 1000, 1 dikurangi 1 per 1024 sama dengan 1023 per 1024. 4-nya tetap di depan. Pembagian dengan setengah sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti diperoleh 1023 dibagi 128. Itu yang lintasan turun. Kemudian yang lintasan naik. Jarak yang ditempuh 2 tambah setengah tambah 1 tambah setengah dan seterusnya ada 9 suku. Suku pertama A, 2, R-nya sama, hasilnya setengah. Maka Sn sama dengan A dikalikan 1 tambah R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Maka diperoleh S9, 2 kali 1 dikurangi setengah pangkat 9 per 1 dikurangi setengah. 1 per 2 pangkat 9 sama dengan 1 per 512. 1 dikurangi 1 per 512 sama dengan 511 per 512. Yang dua depan tetap. Kemudian pembagian dengan setengah sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti 2 kali 511 per 512 kali 2 sama dengan 511 per 128. Jadi jarak yang ditempuh bola sampai menyentuh lantai yang ke-10 adalah 1023 per 128 ditambah 511 per 128 sama dengan 1534 per 1028. Jadi jumlahnya sama dengan disederhanakan sama-sama dibagi 2 sama dengan 767 per 64 meter. Bisa dipahami anak-anak? Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Silakan simak video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Jika kalian anggap video ini sangat bermanfaat, silakan like dan subscribe. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.